Coach Sinteyong bawa 30 pemain untuk TC di Turki. Emangnya pemain yang kemarin dipakai buat kualifikasi Piala Dunia jelek ya? Sehingga Coach Sinteyong harus seleksi lagi buat persiapan timnas di Piala Asia dan penerusan kualifikasi Piala Dunia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Kita tahu kalau Coach Sinteyong dan timnas Indonesia akan TC di Turki tanggal 20 Desember sampai 6 Januari. Dan kabarnya, walaupun ini belum pengumuman resmi dari PSSI ya, akan ada 30 pemain yang dibawa TC ke Turki dari 50 pemain yang didaftarkan untuk kualifikasi Piala Asia. Jelas bukan tanpa alasan Coach Sinteyong membawa pemain lebih dari kuota yang bisa dibawa saat pertandingan. Karena kita tahu saat kualifikasi Piala Dunia kemarin aja, ada 2 pemain yang akhirnya nggak bisa diikut sertakan, yaitu Edo dan Egy, karena terlalu banyak katanya. Dan juga sekarang gitu, dari 50 pemain yang didaftarkan untuk kualifikasi Piala Dunia, hanya 30 yang dibawa. Jelas, Coach Sinteyong seperti seakan-akan tidak puas dengan performa anak asuhnya. Saat kualifikasi Piala Dunia kemarin, kita digulung oleh Irak dan ditahan imbang dengan permainan yang bisa dibilang pas-pasan melawan Filipina. Yang sebenarnya kita tidak pernah kerepotan yang benar-benar repot saat melawan Filipina. Walaupun kita akui secara ranking FIFA, Filipina lebih baik dibandingkan kita. Dan TC di Turki ini juga akan ada beberapa pertandingan uji coba, salah satunya melawan Iran dan juga Libya. Yang saya tahu sih yang udah resmi itu Iran ya, akan uji coba melawan Iran. Dan harus teman-teman tahu juga kalau Iran ini adalah negara kedua Asia terbaik. Kesatunya Jepang, keduanya adalah Iran. Ini menjadi satu hal yang bagus kalau menurut saya. Yang pertama, uji coba tidak bermain di kandang kita. Karena kita Indonesia sangat diakui dari dulu itu jago kandang. Kita memang udah melawan tim-tim besar, Argentina, Curacao juga gitu. Tetapi semua itu dicobanya dilakukan di negara kita sendiri. Yang dimana biasanya mentalitas para pemain kita itu sangat tinggi, sangat bagus jika dilihat, ditonton oleh para pendukung timnas Indonesia di kandangnya sendiri. Dan terbukti saat melawan Irak, yang seharusnya memang dari segi kualitas kita akui Irak jauh lebih bagus dibanding kita. Ranking FIFA-nya juga jauh di atas kita. Tapi jika kita berkaca dari permainan timnas Indonesia sebelum-sebelumnya, bahkan termasuk saat FIFA Matchday, kita jika seandainya kalah pun tidak harus kalah sebesar itu. Itu perhitungan kita ya. Tetapi buktinya timnas kita bermain underperform sekali. Dan salah satu faktor yang menjadi utama kekalahan timnas adalah bagi saya mentalitas, di mana kita tidak pede bermain 1-2 sentuhan seperti yang selalu dilakukan oleh timnas, di mana kita nggak pede buat bisa menyerang habis-habisan dan menekan pressing Iran, di mana kita nggak pede untuk bisa membuka ruang, membuka celah agar bisa memborbardir pertahanan Iran gitu. Pertahanan Irak kemarin. Ini adalah mentalitas yang hilang dari timnas Indonesia. Nah, TC di Turki dan uji coba melawan Iran di luar Indonesia bagi saya ini bagus. Apalagi uji cobanya mepet-mepet ke pertandingan turnamen resminya. Jadi semacam dikasih dulu pemanasan lah. Kalau kemarin kan mungkin latihan, main sama Irak, pemanasannya mungkin kurang ya. Tapi melawan Iran kan ada atmosfer bertanding yang sesungguhnya. Tetapi jadi bahayanya juga jika seandainya ada pemain-pemain kita yang justru cedera saat uji coba melawan Iran. Sementara beberapa hari kemudian kita akan melakukan laga perdana Piala Asia gitu. Ini yang menjadi bahaya dan harus menjadi semacam warning buat para pemain dan diingatkan oleh para staf pelatihan agar mungkin boleh bermain bagus, boleh bermain ngotot, tetapi jaga juga agar kalian tidak cedera. Nah, melawan Iran bagi saya menjadi satu pelajaran yang bagus karena kita akui Iran seperti yang saya sebutkan tadi adalah salah satu negara terbaik sepak bolanya di Asia. Bahkan dari peringkat FIFA dia itu kedua di Asia karena pertamanya Jepang ya. Dan bermain
di Qatar ini nantinya kalau saya nggak salah akan uji cobanya di Qatar ya. Jelas akan membuat timnas Indonesia semakin adaptasi juga. Adaptasi dengan cuaca. Kalau saya nggak salah ya, mohon teman-teman cross check lagi jika tandanya saya salah. Kalau nggak salah, uji tandingnya akan dilakukan di Qatar walaupun timnas Indonesia melakukan TC-nya itu di Turki gitu. Dan juga pemain-pemain yang akan dipanggil oleh Coach Sinteyong, kita belum tahu nih, karena belum diumumkan secara resmi. Banyak yang beredar di media kalau katanya Stefano layak untuk dipanggil, tetapi tidak dipanggil katanya karena belum ada belum ada panggilan resmi. Tapi jika seandainya kita harus bandingkan Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan dan Stefano Lillipali, jelas jika dari tiga itu seharusnya Stefano lebih unggul jika dilihat dari kualitasnya, performanya di liga saat ini. Tetapi tentu Coach Sinteyong mempunyai penilaian yang lebih. Dia lebih tahu tentang timnas Indonesia harus seperti apakan dan membutuhkan pemain yang seperti apa. Nah, dan juga teman-teman, tentu ini akan menjadi bulan yang berat bagi timnas Indonesia U23 ataupun senior ya di bulan Januari ini. Dan kita berharap kalau timnas Indonesia bisa memberikan satu performa yang baik di kualifikasi Piala Asia dan juga di terusan kualifikasi Piala Dunia setelah habis. Terutama di kualifikasi Piala Dunia, jika kita ingin lolos ke fase berikutnya, wajib sapu bersih. Karena kita kemarin digulung habis oleh Irak dan juga ditahan imbang oleh Filipina. Dan Asia pun tidak kalah pentingnya bagi saya. Timnas Indonesia senior harus bisa meredam. Apalagi lawannya sama dengan kualifikasi Piala Dunia, hanya berbeda Filipina dan Jepang aja gitu kan. Nah, ini akan menjadikan tolak ukur. Sebenarnya kualifikasi Piala Dunia sekarang dan kualifikasi Piala Asia sekarang itu akan menjadi tolak ukur. Tolak ukur sejauh mana timnas Indonesia berkembang. Sejauh mana timnas Indonesia bisa melangkah. Sejauh mana harapan sepak bola Indonesia di benua Asia deh dulu. Jangan dulu dunia lah. Dunia Asia deh dulu. Dengan itu, kita mempunyai barometer bahwa timnas kita ada di level ini. Dan treatment yang harus diperbaikinya ini. Misalkan seperti itu. Kita harus akui kalau untuk bisa berprestasi itu perlu waktu yang panjang. Apa yang udah dilakukan oleh Coach Sinteyong sekarang udah cukup baik. Kita harus dukung dan semoga juga ada peningkatan performa dari timnas Indonesia di era Coach Sinteyong dan gebrakan-gebrakan baru dari PSSI tentunya. Kita layak tunggulah bagaimana seperti apa nanti timnas Indonesia bisa bicara banyak atau enggak di kualifikasi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Karena walaupun kita kemarin kalah dan imbang di kualifikasi Piala Dunia, asa itu masih ada. Terus berjuang timnas Indonesia. Assalamualaikum.